Kak Lydia dan Bu Lucy atas penyampaiannya dan pembicaraan kita sudah mulai hangat ya Ibu dan Kak Lydia gitu. Nah, sekarang akan ada satu video nih yang akan lewat mengenai Paut Dasmen yang bisa kita saksikan bersama. Boleh ya kita saksikan bersama terlebih dahulu. Aku ingin belajar cara membuat kapal. Aku ingin belajar bagaimana parasut bisa terbang. Aku ingin belajar tentang dunia yang luas. Aku ingin menjaga bumi. Begitu banyak kemungkinan yang bisa dicapai oleh anak, seandainya saja mereka mendapatkan kebebasan belajar. Iya, baik. Luar biasa ya, anak-anak Indonesia ini memiliki cita-cita yang sangat besar menjaga bumi, ingin melihat bumi yang besar, menjaga alam Indonesia agar menjadi Indonesia yang lebih asri gitu kali ya, menggunakan kreativitas dan imajinasi mereka yang masih sangat alami gitu ya, Ibu. Dan saya juga jadi kepo nih Bu, mau nanya gitu. Dan di usia PAUD dan SD kelas awal ini sebenarnya perkembangan psikologis apa sih yang mereka sedang hadapi gitu Bu? Ya, kalau kita bicara anak PAUD atau SD kelas awal, keinginan yang besar ada dalam diri mereka tuh eksplorasi, ya kan? Tadi kalau kita lihat kan mainnya di mana, itu sebenarnya keinginan yang besar untuk eksplorasi. Nah, kenapa mereka ingin mengeksplorasi? Karena mereka itu ingin mengontrol lingkungan, ingin bahwa lingkungan ini adalah sesuatu yang saya pahami, saya bisa kendalikan. Misalnya, kalau anak yang dibesarkan di pinggir hutan, saya dulu besar di pinggir hutan. Oh iya Bu. Jadi, saya masih ingat sekali yang saya suka mainkan adalah main di akar gantung. Lompat-lompat, lari di akar gantung, kemudian melepaskan diri, jatuh. Itu rasanya kayak Tarzan banget. Iya. Ya, jadi itu satu keinginan untuk mengeksplorasi lingkungan. Nah, di sini dengan dia bisa mengontrol dirinya, mengontrol lingkungannya, dia jadi merasa kompeten. Merasa bahwa saya adalah orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Ya, awalnya mungkin dia merasa secara fisik dia bisa menguasai lingkungannya. Nanti lama-lama itu dia akan secara psikologis dia juga bisa menguasai pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang diberikan di sekolahnya. Jadi di sini ada keinginan untuk berhasil. Tadi kan anak tadi kan ingin berhasil di dunia ini, ingin berhasil secara sosial, secara akademis maupun mungkin dalam pergaulan. Nah, itu ada keinginan seperti itu. Jadi pertama adalah eksplorasi. Yang kedua, anak-anak usia ini adalah kemampuan dia untuk menggunakan bahasa. Jadi kosakata itu akan banyak dia adopt ya, dia ambil, dia serap ya, sehingga kemudian ketika dia berbicara dia mencoba dengan kata-kata baru yang dia kuasai, dan di situ membentuk cara berpikir dia. Karena misalnya ini gelas, itu konsep kan sebenarnya. Kemudian ini kata gelas, tapi yang itu juga gelas, yang seperti itu juga gelas. Nah, itu dia paham konsep gelas. Kursi, meja, bangku dan sebagainya itu akan menambah kosakata dia dan menambah simbol-simbol yang ada di kepalanya dia. Nah, di situ anak belajar untuk menguasai konsep-konsep sederhana. Jadi di PAUD maupun di SD kelas awal dia belajar konsep misalkan tinggi, rendah, ya, panjang, pendek, besar, kecil, terus konsep warna dan sebagainya. Itu akan memperkaya kosakata dia dan memperkaya konsep-konsep yang ada di kepala dia. Tapi jangan lupa bahwa anak ini juga masih egosentris. Jadi melihat segala sesuatu dari kacamatanya dia, belum bisa melihat dari kacamata orang lain. Gak apa-apa, memang tahapan itu anak itu masih egosentris. Nanti lama-lama ketika dia makin tambah usia, dia mulai bisa melihat perspektif orang lain. Ya, misalnya ketika dia nyenggol temannya, terus temannya sakit gitu, awalnya dia kok nangis gitu kan, tapi kamu sakit ya. Jadi di situ dia udah mulai bisa orang lain itu sakit ternyata ketika kesenggol oleh saya. Nah, di situ dia udah mulai
beranjak tidak lebih egosentris. Kalau awalnya dia egosentris sekali, jadi hanya melihat dari perspektif dia. Saya suka, mesti orang lain juga suka. Saya sakit, mesti orang lain juga sakit. Tapi lama-lama dia akan bisa mendiferensiasi. Luar biasa ya. Nah, di tahapan ini kan pasti perlu ya dukungan orang tua gitu sebagai penjaga dari anak ini dan juga sebagai guru gitu ya, sebagai orang tua di sekolahnya untuk bisa membuat anak ini gitu berkembang sesuai dengan usianya dan juga kebutuhannya seperti itu. Nah, mungkin strategi seperti apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menunjang perkembangan anak di usia PAUD hingga SD kelas awal? Dan juga mungkin sahabat Dikbud yang di rumah yang mama-mama muda gitu ya, ataupun calon mama-mama muda boleh banget nih dicatat gitu ya dari Ibu Lucy. Seperti apa ya Bu strateginya kira-kira? Yang pertama adalah anak PAUD dan SD kelas awal itu bukan orang dewasa yang dikerdilkan. Jadi jangan membayangkan bahwa dia harus bisa seperti kita, ya. Ada hal-hal yang memang dia belum bisa, ada hal-hal yang memang dia sudah bisa. Nah, kita ikuti perkembangan dia. Tapi yang pertama kita harus perhatikan adalah kita sediakan stimulasi, situasi, suasana, lingkungan yang memang dia butuhkan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Jadi misalnya, ya kalau rumahnya tidak terlalu besar, dia diajak keluar, jangan cuma diajak pergi ke mall. Misalnya, kalau ke mall itu yang senang kan orang tuanya ya, Iya. betul. Belanja gitu. Ya kalau jalan gitu terus terang anak kecil-kecil hanya ngelihat bagian bawah orang dewasa kan nggak bisa ngelihat yang lain-lain. Ada orang tua yang suka gendong anaknya itu bagus karena dia bisa ngelihat oh di luar di atas itu seperti ini. Nah, jadi stimulasi ya misalnya anak itu diajak ke lapangan, ke taman ya. Saya yakin kalau punya anak masih usia PAUD atau SD awal itu mesti capek kalau habis hari Sabtu Minggu karena memang Ajak harus main iya gitu ya. betul memberikan kesempatan untuk dia berkembang, mencoba segala sesuatu. Itu yang pertama. Jadi stimulasi ya. Yang kedua adalah jadi orang tua juga jangan terlalu rajin. Maksudnya kalau misalkan anak itu mau makan supaya nggak kotor, ya udah disuapin. Ya, itu kan tidak membangun kemandirian anak. Jadi jangan terlalu rajin, tapi beri kesempatan anak itu untuk makan sendiri, untuk mandi sendiri. Orang tua seringkali bilang, udah dimandiin deh biar cepet ya, nanti nggak bersih, mendingan saya mandikan. Nah itu orang tuanya kerajinan ya. Sebaiknya kasih kesempatan. Kalau ada yang masih belum bersih, kan kita bisa kasih tahu. Ya kan, jadi misalkan yang ini belum bersih dek, coba disiram lagi gitu. Dia siram lagi, dia belajar di situ. Jadi membangun kemandirian ya. Dan yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi itu dari waktu ke waktu dan konsistensi antara orang tua nih, ayah sama ibu. Jadi kalau misalkan ibunya tega, bapaknya nggak tega tuh anak biasanya kan lihat yang mana nih yang bisa saya manipulasi gitu. Nah ini harus ada kesepakatan antara orang tua. Ya, jadi kalau misalkan si ibu mendorong anaknya untuk mandiri, ayah juga harus demikian. Kalau berantem nanti di belakang aja. Oh. Jangan di depan anak Jangan ya. di depan anak, betul. Dan konsistensi dari waktu-waktu. Misalnya anak itu minta sesuatu dan dia tahu kalau di depan tamu ini ibunya pasti akan kasih. Nah, anaknya kan suka ayo dong ma minta ini dong, main gadget, ayo kasih aku handphonenya gitu di depan tamu dengan harapan nanti langsung dikasih. Nah di sini orang tua harus tetap konsisten mengatakan bahwa aturannya tidak demikian ya, dimanapun aturannya tetap sama. Jadi konsistensi dari waktu ke waktu. Rasanya kalau orang tua melakukan 3 hal itu aja, itu anak akan berkembang dengan maksimal begitu. Baik, kita sudah mendapatkan kiat-kiat sebagai orang tua ya. Nah, mungkin dari sekolah nih sekarang Kak.